tape parut ambil santannya. Iya. Nih hari abang none cangcingnya baben yang baru pada datang. Kalau ayah boleh tahu nih apa pada maksud dan tujuannya, Bang? Abang bilang buang sekutang di rawa gantang, tape parut ambil santannya, Bang. Iya, Bang. Itu kalau anak wesan kebejatan di selampe. Abang tanya datang di mari apa maksud dan tujuannya. Ayah datang bawa pengantin sama rombongan besan baru pada sampai. Oh, jadi ini pengantin sama rombongan besan. Akibat pandemi COVID-19, beragam pertunjukan tak bisa digelar untuk sementara waktu demi menghindari penularan COVID-19 di tengah masyarakat. Tentu saja hal ini berdampak bagi para pekerja seni seperti para seniman Betawi dari Yayasan Beksi Sangyang Putih Tangerang Selatan, seperti Jaini bin Mursin atau kerap disapa Bang Jay. Semua jadwal mengisi acara yang disusun sejak bulan April seperti pementasan Palang Pintu dan Lenong terpaksa dibatalkan. Padahal sebelum pandemi COVID-19, Bang Jay bersama kawan-kawannya bisa mentas 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Mencoba bertahan, Bang Jay berwirausaha sembari turut melestarikan kuliner khas Betawi, bir peletok. Usaha yang sudah dia rintis 10 tahun lalu dan kini lebih dia seriusi, terutama akibat banyak diburu pembeli karena bir peletok mengandung jahe, serai, dan rempah. Karena dalam kondisi seperti ini, palang pintu tidak bisa ditampilkan karena tidak ada yang manggil atau nanggap bahasa orang Betawi ya. Karena yang kawin nikahan juga tidak boleh, bahkan dibatalkan. Nah, dengan kreativitas pada akhirnya bisa saja kita menggerakkan dari sektor ekonominya yang lain. Tentunya bisa kita dorong memiliki produk yang memang berbasis kearifan lokal itu sendiri. Misalnya saya punya bir peletok gitu ya. Teman-teman ada juga punya keahlian membuat tape uli. Ada juga membuat miniatur ondel-ondel, bahkan juga ondel-ondel besarnya. Seniman Betawi lainnya, Abdullah juga berwirausaha kuliner khas Betawi untuk menyambung hidup di tengah pandemi COVID-19. Abdullah berdagang tape uli dan lepet. Per hari, Abdullah mampu memproduksi hingga 100 buah tape uli dan lepet. Alhamdulillah, sebelum COVID itu saya merasa lumayan. Dan pas sekarang COVID ini juga ya menurun, adalah menurun. Ya cuman alhamdulillahnya ya ada dari link teman, dari ke teman, dari mulai kedinasan pun ada aja pemasukan rezekinya. Kalau per hari itu produksi saya itu 10 liter dibagi 3. Itu 100 buah tape. Saat ini, produk rumahan buatan Bang Jay dan Abdullah turut dipasarkan di salah satu sentral oleh-oleh produk UMKM Tangerang Selatan, Gerai Lengkong. Gerai ini berdiri sejak April 2020 saat pandemi COVID-19 melanda dan memukul penjualan para pelaku UMKM. Gerai Lengkong didirikan Lista Hurustiati. Pelaku UMKM tetap bisa memasarkan produk mereka kepada para pembeli, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini bisa menjadi solusi mereka di mana seni pada saat ini kan sempat terhenti seketika dan kita ada beberapa kali juga termasuk juga di sini ada seniman juga yang selama ini tetap membersamai kita UKM yaitu Bang Dik Doang. Beliau juga di lokasi tempatnya itu sering membuat satu kegiatan di mana kita bisa memasarkan atau membuat bazar khusus UKM dengan protap kesehatan yang ketat memang dengan menjaga jarak, bermasker. Makan semur jengkol pakai ketan. Nah kalau dalam keadaan komplit abang punya kegiatan, jangan lupa tuh protokol kesehatan. Selain banting setir berwirausaha, darah seni yang mengalir tetap membuat para seniman ini rindu berkarya. Bagi Bang Jay dan para pekerja seni lainnya di Yayasan Beksi Sangyang Putih Tangerang Selatan, tak ada pementasan bukan berarti tak ada kegiatan seni. Mereka tetap menjalani rutinitas berlatih dengan waktu yang dipersingkat dan menerapkan protokol kesehatan, seperti mengurangi jumlah seniman yang ikut berlatih, serta wajib menggunakan masker selama latihan. Kesehatan kan emang 3M ya memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu memang semualah harus menjalankan itu, bahkan di suatu daerah tertentu itu bahkan kena sanksi kan gitu kalau nggak pakai. Ya artinya kesehatan memang diutamakan ya, saat ini, walaupun ekonomi juga perlu diperhatikan gitu. Oh iya, membatasi jam kumpulnya ya. Pandemi COVID-19 memaksa semua orang beradaptasi dengan konsep kenormalan baru. Aktivitas bisa digelar dengan menerapkan protokol kesehatan melalui gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menggunakan masker. Yulia Horisman, Oris Alfian, Jawa Pos TV. Jengkol pakai ketan. Nah kalau dalam keadaan komplit abang punya kegiatan, jangan lupa tuh protokol kesehatan. Oh, kayak petugas itu COVID. Begini deh, bang tuh kalau tanah ulayat udah biasa ngebakarin tulang di atas batu. Ini abang datang tadi katanya dalam rangka memperkenalkan yang namanya COVID-19, kudu atur jarak, cuci tangan, dan 3M. Tapi di sini nih bang, yang namanya Padepokan, saya bilang tadi, saya lagi ngomongin tentang prosesi buka palang pintu. Pandemi COVID-19 tidak saja menguji ketahanan ekonomi dan kesehatan Indonesia. Pandemi COVID-19 juga berdampak di semua bidang, termasuk seni dan budaya. Dan bagaimana para seniman Betawi bertahan di tengah pandemi? Dan bagaimana pula cara mereka untuk turut membantu pemerintah mensosialisasikan gerakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya akan membahasnya bersama dengan seorang seniman Betawi yang juga merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Perguruan Silat Beksi Sangyang Putih Tangerang Selatan, Jaini bin Mursin, berikut ini. Saat ini saya sudah bersama dengan seniman Betawi yang juga merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Perguruan Silat Beksi Sangyang Putih Tangerang Selatan, Bang Jaini bin Mursin, atau biasa disapa Bang Jai. Assalamualaikum Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuli, apa kabar? Baik, luar biasa Bang Jai. Semangat selalu ya Bang. Semangat terus. Oke, merdeka Bang. Ya. Oke Bang, walaupun kondisi pandemi seperti saat ini tetap semangat, tapi kegiatan teman-teman apa sih Bang di Padepokan saat ini? Kalau saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19 memang agak menurun ya, karena memang kita ketahui bahwa masih dalam tahap PSBB yang sedang berlaku di Kota Tangerang Selatan. Tapi sebelumnya di bulan sebelumnya memang kita sempat terhenti karena kondisi pandemi COVID-19. Berarti sejak bulan April sudah? Iya, puncaknya April. Berarti semua jadwal mentas dibatalkan? Termasuk itu. Waduh. Oke Bang, kalau kita berbicara sedikit, flashback sedikit soal masa kejayaan dulu sebelum ada pandemi. Iya. Ini pernah kemana aja sih mentas teman-teman? Wah, kita mensyukuri ya apa yang dibangun teman-teman Yayasan Beksi Sangyang Putih ini, pementasan baik dari mungkin kegiatan di pemukiman, di warga maupun di hotel, bahkan di event-event sebuah kota ya. Dan itu seringkali dilakukan oleh teman-teman dari Padepokan Beksi Sangyang Putih. Cuma karena kondisi saat ini berubah ya, kita tahu bahwa ini musibah, ya kita harus memahami itu dan kita berupaya untuk mencoba mengatasi masalah bersama. Artinya untuk supaya asap dapur tetap mengebul, tetap bisa makan, yang dilakukan teman-teman apa nih para pekerja seni? Nah memang kita memang mengajak, saya mengajak gimana kita berkreativitas, gitu. Bahwa dengan kondisi pandemi COVID-19 ini tidak membuat kita tidak bergerak. Bagaimana caranya? Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, tentunya kita tetap berkarya melalui medsos
daring mungkin bisa dilakukan teman-teman ya yang sebelumnya melakukannya dengan cara berkumpul, berinteraksi satu sama lain. Tapi kita juga melihat ada perubahan pergeseran ke arah sana gitu. Termasuk ada juga yang sekarang bergeser jadi wirausaha UMKM, Bang. Termasuk itu karena pada saat sebelum di kondisi pandemi ya, teman-teman kan juga cukuplah ada sedikit banyak penghasilan dari yang dilakukannya melalui pementasan palang pintu dan sejenisnya, termasuk pementasan silat. Tapi karena tidak ada panggilan, tidak ada kegiatan, di hotel pun terhenti aktivitas semua, itu berdampak juga kepada kami para pelaku seni budaya Betawi. Dan itu menggerakkan saya mengajak teman-teman yang sedang berlatih, jangan patah semangat, protokol kesehatan tetap ditingkatkan, ekonomi tetap harus dibangkitkan. Caranya bagaimana ya? Coba kita melakukan sesuatu kegiatan yang produktif dan berbasis tetap kearifan lokal Betawi. Misalkan saya membuat bir peletok gitu ya, ada teman yang lain membuat tape uli, ada miniatur ondel-ondel atau sejenisnya yang memang itu dalam ruang lingkup berkesenian Betawi. Bang, aktivitas lain juga tadi Abang sempat singgung sedikit bahwa teman-teman juga sudah mulai ikut dalam tanda kutip membantu pemerintah dengan caranya yaitu kampanye 3M sudah mulai dilakukan. Oh iya, itu bagian daripada kewajiban kita ya sebagai warga Tangsel, memang mengatasi masalah ini bersama tanpa terkecuali dengan karya, dengan keahlian teman-teman di skill silat, di palang pintu, bisa berkampanye untuk mencoba mengajak masyarakat secara luas bahwa apa yang sedang digalakkan pemerintah kita wajib mendukung itu. Karena bagaimanapun apa yang sudah dilakukan, sudah ditetapkan itu bagian daripada upaya kita bersama untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Bang, ada himbauan tidak buat teman-teman pekerja seni lainnya bahwa di masa kita lebih banyak di rumah beristirahat, justru kreativitas jangan sampai terhenti. Bisa ayo sama-sama bantu pemerintah untuk buat sosialisasi yang kreatif melalui media seni budaya ini. Saya mengajak bahwa sebenarnya apapun masalahnya, ini kita juga harus berkreatif ya. Kita harus jangan malah nggak berkarya. Karena dalam sebuah karya akan memunculkan sebuah pemikiran yang positif, meningkatkan imunitas karena berasa bahagia berkarya. Beberapa waktu yang cukup lama mungkin di rumah itu juga sebenarnya bagus dilakukan saat itu. Saat ini memang kita juga harus mencoba dengan apa yang ada dan dengan kemajuan teknologi yang ada itu memudahkan juga kondisi saat ini ketika anak-anak dari Padepokan Sangyang Putih di bawah asuhan Babe Goum, Cang Haji Sadeli dengan Dewan Pembina yang cukup mengayomi, itu membuat kita terspirit untuk bisa berkreativitas, mengajak masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan itu sendiri dengan 3M itu. Oke. Bang Jay, terakhir sedikit pantun dong buat para penonton Jawa Post TV supaya sama-sama ayo patuh terhadap gerakan 3M. Silakan Bang Jay. Baik, Jangcingnya Baba di mana saja berada, Bang Jay ngasih satu pantun ya. Empok Yuli dari Buaran pergi ke Blok M. Cakep Bang. Beli bakyak naruhnya di atas rak. Cakep. Ini kita harus stop penularan COVID-19 dengan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Cakep benar Bang. Makasih Bang Jay atas waktunya. Sama-sama Po Yuli. Oke, sukses selalu ya Bang. Semoga pandeminya segera berlalu ya Allah, dan teman-teman bisa kembali lagi mentas. Amin ya Allah. Oke, setelah ini saya akan berbincang bersama dengan Asisten Daerah 3 Tangerang Selatan, Bapak Teddy Meyadi. Kita akan berbincang seputar bagaimana sih sebenarnya protokol kesehatan bagi teman-teman yang akan nantinya menggelar pertunjukan seni budaya. Jangan kemana-mana, tetap di Bersatu Melawan Corona, Jawa Post TV. Terima kasih Bang Jay. Oke, terima kasih. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona Jawa Post TV dan sekarang saya sudah bersama dengan Asisten Daerah 3 Tangerang Selatan, Bapak Teddy Meyadi. Apa kabar Pak Teddy? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, semangat selalu ya Pak. Terima kasih Jawa Post Oke. TV. Ya. Pak Teddy, sekarang bagaimana sih, apakah seni pertunjukan budaya ini di Tangsel diperbolehkan atau tidak sebenarnya saat ini kondisinya? Ya, baik.
Jadi Tangerang Selatan sudah memiliki Perda budaya lokal. Ya. Ya, tahun lalu sudah disahkan oleh DPRD. Kemudian di dalamnya ada 3 unsur, ada budaya lokal, ada produk lokal, ada SDM-nya. Kemudian ada COVID. Artinya dengan adanya pandemi COVID ini, semua berjalan berdasarkan protokol kesehatan. Nah, kemudian juga Wali Kota sudah mengeluarkan peraturan Wali Kota tentang PSBB. Ya. Dalam PSBB yang dilarang itu hanya 2. Artinya yang tidak boleh itu hiburan dan spa kalau nggak salah. Selain itu ada pembatasan orang 30 orang lah. Artinya budaya lokal yang hari ini kita bicara diskusi ini di tempat Babe Sadli ya. Ini pusat dari silat, salah satu budaya lokal Tangsel. Ini silahkan dilakukan kegiatan memenuhi, tetap memenuhi protokol. Dengan protokol kesehatan. Oke. Ini dari pemerintah sebenarnya memperbolehkan, artinya dengan pembatasan-pembatasan, atau lebih baik dengan masa seperti ini, masa pandemi, virtual saja dulu, atau tidak masalah gitu kalau misalnya langsung tatap muka? Baik, Pemkot Tangsel juga terus melakukan virtual Zoom ya untuk rapat-rapat yang dihadiri oleh lebih dari 30 orang. Tapi juga kita melakukan misalnya ada sosialisasi kepada RW dan RT itu 15 orang itu face to face. Ya. Artinya pembatasan 30 orang ini tadi juga saya telepon dulu Dinas Kesehatan. Jadi silahkan, karena PSBB Tangsel berbeda mungkin dengan PSBB lain ya, DKI di Jakarta wilayah lain ya, misalnya. DKI ya. Kalau di DKI kan PSBB total gitu Ya. ya. Kalau di Tangsel ini PSBB-nya tidak ada belakangnya, artinya tetap semua usaha ekonomi ya harus budaya harus mengacu pada protokol kesehatan yang 3M itu. Oke, jadi itu kata kuncinya, tetap diperbolehkan, dibatasi 30 orang saja yang boleh mengikuti ya. Kemudian juga tetap pada protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, Pak Teddy, bagaimana dengan dukungan dari pemerintah sendiri terhadap, karena ini kan sedang pandemi, pemasukan dari para seniman ini tidak ada? Baik. Ya, memang itu merupakan satu keprihatinan pemerintah dan juga masyarakat. Ya, bagaimana dengan pandemi COVID ini kesehatan terjaga gitu ya. Ekonomi berjalan, budaya berjalan. Ya. Karena itu kita ambil titik tengahnya. Nah, saya sarankan memang tetap organisasi budaya ini koordinasilah dengan dinas, dengan OPD gitu. Koordinasi. Kemudian bantuan dari pemerintah kota, dan ini sudah berjalan sebenarnya. Ada 2 jenis bantuan program, artinya dinas yang melaksanakan, tinggal melibatkan unsur budaya. Bisa juga kalau organisasi udah berupa yayasan ya, mengajukan hibah. Jadi kalau hibah itu uangnya dikelola oleh organisasi. Oke. 2 hal itu. Oke, Pak, kita tahan dulu. Ini ada warga yang ingin bertanya terkait dengan bagaimana protokol kesehatan untuk kegiatan seni budaya. Ayo kita simak sekarang bagaimana pertanyaan dari mereka. Begini nih Bang nih, satu ada pertanyaan dari bidang seni budaya yang juga punya Padepokan ya. Sebenarnya standarisasi COVID itu protokol kesehatan itu sebenarnya yang kayak gimana sih, itu yang buat kita nih ya selaku pelaku seni budaya, karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, saya ingin lebih jauh menanyakan standarisasi event-event yang kayak gimana yang bisa saya harus buat. Iya, kemudian saya juga harus membuat perizinannya kemana. Itu aneh mau tanya nih dengan Pak Asti. Ini kan kami sebagai penggiat budaya, ini udah lama nih nggak ada kegiatan-kegiatan pentas, nggak ada kegiatan festival gitu. Nah, kira-kira kapan nih kita nih mau diadakan secara seperti sebelum COVID ya, kegiatan-kegiatan terus tentang protokol kesehatannya kira-kira gimana? Oke, Pak Teddy, ini pertanyaan pertama tadi terkait dengan protokol kesehatannya seperti apa sih, lebih rincinya Pak, terkait dengan mereka ingin menggelar pertunjukan seni budaya, apa saja yang harus dipatuhi, berizin kemana? Baik, terus wajib menggunakan masker.
Kemudian ada pembatasan untuk supaya nggak berdekatan 1 meter dan sebagainya. Artinya di Tangsel ini kegiatan-kegiatan silakan berjalan, gitu ya. Tapi mengikuti tadi 3M tadi. Karena kita tahu ekonomi, kesehatan, ekonomi, budaya dan sebagainya harus berjalan juga untuk masyarakat kita. Ya, baik. Pak Teddy, tadi pertanyaan kedua, kapan bisa mentas lagi nih para seniman budaya nih? Kapan Pak bisa? Ya memang saya juga udah beberapa kali ketemu ya sama teman-teman mengajukan tadi. Kebetulan saya asda bidang Kesra ya, yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Jadi saya sarankan saja ada 2 event ke depan, gitu ya. Ada event Sumpah Pemuda. Artinya anak-anak muda ini kan harapan bangsa ya. Jadi coba di event itu ada kegiatan seni budaya. Nah kemudian di event itu tentunya harus koordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga, Dinas UMKM dan sebagainya. Dan saya akan coba untuk mengkoordinasikan itu. Yang pertama event pemuda. Yang kedua bulan November itu ada event Hari Ulang Tahun Tangsel ke-12. Itu biasanya memang diadakan di satu tempat. Jadi karena ini tidak bisa, maka saya punya rencana menggerakkan budaya-budaya lokal ini melalui kelurahan. Jadi di setiap kelurahan lah adain gitu, mungkin 30 orang, 50 orang. Tapi kalau 54 kelurahan kan jumlahnya bisa 1.500. Gitu. Dilakukan di setiap kelurahan. Nah ini untuk menghindari kerumunan tadi Pak ya? Betul. Kegiatan berjalan, tetapi tetap mengikuti 3M. Yang mengawasi siapa Pak nantinya di tiap kelurahan itu tadi? Ya, memang nanti di situ otomatis Pak Lurahnya, Mabu Camat, Pak Camatnya, otomatis itu. Tapi didampingi oleh dinas. Dinas yang satu tadi. Pak, saat ini sebenarnya kalau jika Bapak melihat, apakah sosialisasi protokol 3M ini sudah dilaksanakan dengan baik, tidak, terutama untuk kegiatan pertunjukan seni budaya ya di Tangerang Selatan terutamanya? Atau masih banyak yang melanggar, Pak? Ya, kan kita melihat dari data yang ada ya. Saya kebetulan juga wakil gugus tugas COVID ya. Saya juga wakil ketuanya dari BPBD dan Dinkes ya. Jadi saya melihat di perkembangan di Tangsel ini cukup baik lah. Artinya yang sembuh makin banyak, yang positif ada, yang meninggal pun ada 1-2 orang. Jadi ya kita tetap menjaga itu, jangan sampai dilanggar. Tetapi berjalan, ini harus berjalan memenuhi perwal tadi. Kan ada perwalnya tuh, 30 orang pakai masker. Masih banyak yang bandel Pak saat ini? Masih banyak yang melanggar protokol kesehatan 3M tidak di masyarakat Pak? Kalau ya melanggar itu di Tangsel itu ya mungkin nggak pakai masker gitu kan, ada lah yang disuruh push up. Tapi kalau didenda setahu saya belum ada sih. Memang ada usaha yang melanggar didenda sekitar 25 juta. Terus yang masyarakat 50.000 ya yang nggak pakai masker. Tapi sampai hari ini saya lihat belum ada tuh dengan yang denda. Tapi yang hari ini nggak pakai masker disuruh push up atau bersih-bersih, mungkin langsung dikasih bantuan masker. Saya pikir itu juga mendidik, bagus lah mendidik masyarakat. Pak, terakhir apa pesan Bapak buat teman-teman seniman yang mungkin saat ini kegiatannya lebih baik di rumah? Ayo sama-sama bantu pemerintah untuk sosialisasikan gerakan 3M, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Silakan Pak. Ya saya berharap pertama ya kita memang harus sabar semua. Kita harus sabar lah menghadapi musibah pandemi ini kan. Tetapi juga kita harus optimis, semua secara bertahap akan berjalan gitu. Kita harus optimis juga. Nah makanya seniman itu ada 2. Pertama kan lewat Zoom ya, dia berkarya lewat viral gitu ya, itu lakukan aja. Tetapi juga 2 event nanti, HUT Pemuda dan HUT Tangsel, coba kita buat kegiatan-kegiatan tapi menyebar di setiap kelurahan supaya kegiatan berjalan, masyarakat juga ikut mensupport. Tetap bisa dikontrol. Bisa dikontrol oleh Pak Lurah, Pak Camat, sama Kepala Dinas supaya memenuhi unsur protokol kesehatan. Saya pikir kita harus bergerak semua, tapi tetap dengan kontrol kesehatan. Terutama untuk ayo bantu pemerintah sosialisasikan gerakan 3M. Ya, baik itu juga utamanya supaya juga organisasi seniman khususnya budaya lokal yang budaya ini membantu pemerintah sampai dengan kelurahan, RW
sosialisasikan protokol kesehatan, tetapi juga bangkitkan ekonomi untuk semua bergerak maju. Saya pikir itu bagus ya. Ya, baik, memang kegiatan seni budaya harus tetap berjalan supaya imun harus tetap naik dengan bahagia. Salah satunya dengan menyaksikan pertunjukan seni dan budaya. Terima kasih Pak Teddy Mayadi. Terima kasih banyak Jawa Pos. Ya, asisten 3 daerah Tangerang Selatan. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19 nyata, kita wajib waspada. Ingat pesan Ibu, gerakan 3M. Terapkan 3M dengan wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saksikan episode Bersatu Melawan Corona lainnya hanya di Jawa Pos TV, paling Indonesia.